Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia dan tetap semangat ya. Amin. Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih teman-teman. By the way, ini masih kegiatan lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Jika di video sebelumnya aku itu belanja mingguan dan juga bongkar belanjaan, kali ini aku tuh mau beresin belanjaan aku ya teman-teman. Sebelum aku beresin belanjaan aku, di sini aku tuh mau masak nasi dulu karena emang nanti tuh aku mau masak gitu ya, mau masak lauk. Jadi takutnya nanti pas masak lauk gitu malah nasinya belum gitu ya. Jadi ya udah di sini daripada nanti aku lupa, ya udah aku masak aja nasinya di awal kayak gini. We talk on the phone every night. Aku tuh kalau masak nasi ya teman-teman, kalau misalnya pas hari liburnya Pak suami itu jelas pasti aku agak lebihin daripada hari biasanya. Karena kan kalau hari biasanya juga cuman aku sendiri gitu kan di rumah. Kalau misalnya ada Pak suami gitu aku lebihin masaknya dari hari biasanya karena ya pasti porsi makannya juga bakalan lebih berbeda gitu ya. Dan di sini aku masaknya itu emang 1 cup lebih sedikit aja ya teman-teman tadi. Aku kadang ya teman-teman kalau misalnya urusan masak nasi itu aku lebih suka aja masak nasi itu di awal karena ya biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya udah masak lauk gitu ya tapi tiba-tiba dilihat nasi malah udah habis atau malah nasi itu lagi nggak ada kayak gitu ya. Jadi daripada gitu ya mendingan ya udah deh aku masak aja di awal ya teman-teman. Nah ini juga untuk cabe dan jengkol tadi tuh juga udah aku petikin si cabenya dan udah aku kupas-kupasin ya jengkolnya. Jadi ini tuh kayak videonya benar-benar singkat banget, ringkas banget gitu ya kerjaannya kelihatan di video ya teman-teman. Tadi tuh teman-teman pas aku lagi metikin cabe, kenapa aku nggak rekam? Karena itu tuh aku sambil nge-save video gitu ya teman-teman, buat di-upload kayak gitu. Jadinya ya kalau lagi nge-save video kan aku nggak bisa nyalain kamera gitu ya, harus benar-benar nungguin sampai selesai. Jadi ya udah daripada nganggur gitu ya, cuma nungguin video lagi di-save aja. Ya udah aku petik-petikin aja gitu ya cabenya, kan lumayan gitu ya ngurang-ngurangin kerjaan gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah hari belanja mingguan kayak gini tuh aku benar-benar ngerasa rempong sendiri teman-teman. Tapi aku tuh kalau udah belanja mingguan kayak gini pasti aku tuh bakalan kayak pusing, sakit kepala dan butuh istirahat. Mungkin karena emang secapek itu. Jadinya kalau misalnya aku tuh udah selesai aktivitas teman-teman, misalnya udah beresin belanjaan gitu ya, terus tiba-tiba kadang tuh hari tuh udah siang aja itu teman-teman. Kadang udah hampir zuhur gitu ya. Ya udah itu kan udah jam tidurnya anak-anak gitu. Jadi kadang pas anak-anak tidur ya udah aku tidur dulu. Nanti bangun gitu ya baru aku tuh lanjut lagi aktivitas kayak gitu ya. Bahkan kadang teman-teman untuk di hari pas aku belanja mingguan ini bahkan kadang aku nggak sempet masak kalau misalnya aku emang kecapean gitu aku nggak masak dan biasanya kita makan mie gitu teman-teman atau makan kue yang dari pasar aja kayak gitu ya. Jadi nanti sore habis aku masak baru kita makan kayak gitu. Alhamdulillah sih Pak Sam itu bukan tipe suami yang cerewet teman-teman. Dia itu kayak nggak terlalu banyak cincong gitu ya orangnya. Jadi ya alhamdulillah memudahkan banget juga buat aku. Jadi nggak ngerasa tertekan harus masak terus menerus juga gitu ya. Dan kalau anak-anak itu kan pagi mereka itu udah sarapan pakai sate gitu yang aku beliin dari pasar. Terus nanti mereka tuh makan kue juga pas mau tidur siang. Terus kan mereka minum susu. Jadi siang itu kadang udah nggak makan lagi anak-anak karena ya udah kekenyangan makan kue sama minum susu. Jadi paling ntar sore baru deh mereka makan kayak gitu deh teman-teman. Bahkan kadang tuh malam ya baru mereka itu mau makan. Walaupun Situn itu badannya kecil ya teman-teman, udah 4 tahun tapi badannya itu kayak masih kelihatan kecil. Tapi mereka tuh makannya banyak teman-teman, mereka tuh makannya mau gitu ya. Pokoknya mereka tuh bukan tipe anak yang susah makan. Tapi ya gitu deh badannya nggak mau yang nambah besar gitu ya kelihatannya, perasaan aku ya. Tapi kalau emaknya teman-teman jangankan makan ya napas saja itu bisa naik 1 kilo gitu.
Nah ini dia salak teman-teman yang aku beli. Sebenarnya aku tuh nggak pengen beli salak gitu loh kemarin. Maksudnya kok kemarin? Tadi di pasar ya kak kemarin. Tadi di pasar sebenarnya aku tuh nggak pengen beli salak. Makanya aku beli jeruk itu 2 kilo. Tapi aku ternyata ngelihat salak ini teman-teman, dan ini tuh salak langganan aku. Kalau aku beli sama dia tuh pasti sering banget manis gitu ya. Jarang sih teman-teman yang nggak manis gitu. Makanya ya udah deh aku putusin untuk beli 1 kilo. Itu tuh tadi murah banget ya, cuman 10 ribuan aja teman-teman. Intinya belanja mingguan aku kali ini tuh kebanyakan jajan sih teman-teman ya, buat beli keperluan jajan aja, sama kayak buah-buah, sarapan, kue, es gitu. Itu udah habis 80 ribu sendiri teman-teman, Masya Allah banget nggak tuh. Tapi ya balik lagi, hal ini tuh terjadi hanya seminggu sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 minggu sekali pas hari pasar kayak gini tuh over di bagian jajan ya nggak apa-apa. Karena emang kita jajan-jajan kayak gini tuh ya cuman seminggu sekali aja. Kalau hari-hari biasa sih yang jajan itu kebanyakan anak-anak ya. Aku juga jarang teman-teman jajan hari-hari biasa. Yang paling sering itu anak-anak. Kalau anak-anak jangan ditanya teman-teman, bisa beberapa kali bolak-balik ke warung minta beli jajan. Apalagi kalau misalnya Pak suami lagi di rumah ya teman-teman. Nah itu tuh si Twin tuh sering banget ngelunjak gitu minta jajan. Kalau sama aku di rumah mah aku pasti bakal jajanin mereka itu ya cuman sehari sekali aja. Jadi kayak pagi-pagi aku nggak bakalan kasih mereka jajan sebelum mereka mau makan. Kalau misalnya mereka udah makan, ya udah deh nanti sebelum tidur siang misalnya gitu aku bawa dulu mereka ke warung buat jajan dulu bentar gitu. Tapi kalau mereka nggak mau makan, jajan pun libur gitu teman-teman. Ya kalau misalnya mereka nangis ya udah gitu, karena anak-anak tuh kalau nggak dipaksain buat makan tuh ya udah bakalan kebanyakan jajan. Nah teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, setelah aku beresin belanjaan itu aku lanjut buat ini ya, buat mandi dan tidur siang barengan sama anak-anak. Jadi ini aku lanjut kegiatannya itu di sore hari sekitar jam 3-an teman-teman. Ini aku mau petik-petikin cabe. Sebenarnya aku tuh cuman mau masak gitu ya awalnya. Cuman pas aku lihat ternyata aku nggak punya cabai rawit, karena di pasar kan aku nggak beli cabai rawit ya. Jadi ya udah aku mutusin untuk aku petik dulu cabai rawitnya gitu ya, baru nanti aku masak. Itu juga udah ada tomat teman-teman, yang di samping aku itu tomat dan buahnya itu cuman satu-satunya ya, cuman sebiji doang. Cuman dia itu tuh belum matang yang sempurna gitu loh teman-teman. Jadi aku nggak ambil dulu, aku biarin aja lah dulu tomatnya kayak gitu teman-teman. Mungkin besok atau lusa baru aku ambil gitu ya si tomatnya. Biarin aja dulu dia matang sempurna, karena itu tuh kayaknya dia itu kuning karena dia itu nempel ke tanah gitu loh. Untuk cabai aku teman-teman, sekarang ini buahnya itu udah nggak sebanyak seperti sebelumnya ya pastinya. Itu kalian bisa lihat udah banyak yang meranting, udah nggak ada daunnya gitu ya. Pokoknya udah banyak banget si cabainya ini tuh udah mau mati. Cuman ya apa ya udahlah gitu ya teman-teman, biarin aja lah dulu. Karena aku juga belum punya bibit cabai teman-teman. Harusnya ini tuh sebelum dicabut aku udah persiapin bibit cabai dulu. Jadi nanti setelah dicabut terus tanahnya digemburin baru bisa langsung ditanam gitu ya cabainya. Tapi karena ini memang masih ada buahnya walaupun nggak banyak, cuman sedikit, tapi ya masih bisa lah gitu teman-teman buat aku masak itu. Kalau kepepet tuh masih bisa lah gitu ya ngambil di sini. Jadi ya udah deh, di sini masih dibiarin aja. Apalagi kalau misalnya urusan tanam menanam gitu ya, itu biasanya urusannya Pak suami teman-teman. Cuman balik lagi sih, kalau misalnya nanti emang Pak suami nggak sempet dan cabai ini udah mau mati, ya udah mungkin aku aja yang bakalan tanam. Cuman ya gitu, aku harus beli dulu bibitnya gitu ya teman-teman. Untung aja ini pas aku metik cabai teman-teman, walaupun ini tuh sore hari gitu ya, tapi ini tuh hari ini tuh kayak mendung banget teman-teman. Cuacanya itu benar-benar bersahabat lah buat metik-metikin cabai ya. Karena kalau misalnya cuacanya panas, Masya Allah nggak bakalan kuat sih teman-teman lama-lama metikin cabai ya, bawaannya itu pusing aja. Karena panas matahari sekarang ini tuh menurut aku tuh kayak over banget panasnya teman-teman, nggak kayak biasanya. Kalau udah lama-lama di bawah terik matahari itu bawaannya sakit kepala dan bener-bener pusing yang luar biasa. Itu sih menurut aku ya teman-teman. Karena aku tuh sebenarnya biasa gitu ya di panas-panasan teman-teman, tapi entah kenapa akhir-akhir ini tuh semenjak panas yang bener-bener lagi terik-teriknya gitu ya, itu tuh sering banget aku ngerasa kurang kurang enak di bawah matahari gitu ya. Karena ya gitu bawaannya tuh jadinya pusing gitu teman-teman setelah itu.
Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, udah mulai sedikit-sedikit ya buah cabenya, tapi bunganya itu masih ada gitu ya, dan bunganya itu masih lumayan banyak. Mungkin kalau hari itu sering hujan mungkin bakalan lebih banyak gitu, tapi sekarang tuh cuaca tuh nggak yang sering-sering banget hujan. Ada sih hujan teman-teman, tapi nggak yang sesering itu banget lah gitu. Oke, setelah aku metik-metikin cabai teman-teman, di sini aku lanjut mau masak. Ini bumbu-bumbunya udah aku persiapkan ya teman-teman. Hari ini tuh aku mau masak menu yang super menggugah selera, yaitu gulai jengkol dicampur sama daun singkong ya teman-teman. Jadi ya di sini aku langsung aja masak ya. By the way, tadi aku ngeblender itu aku nggak kasih kunyit ya teman-teman, dikarenakan aku takut blender aku nanti kuning-kuning. Jadi ya udah aku pakai kunyit bubuk aja gitu ya. Dan ini kalau untuk bumbunya itu aku pakai yang biasa aja sih teman-teman, kayak bawang merah, bawang putih, jahe, serai dan juga cabe. Udah sih segitu aja kalau bumbu-bumbu aku masak ya teman-teman, nggak ribet-ribet. Oh iya, plus juga kunyit bubuk. Nah, berhubung di sini aku menggunakan santan kara, jadi ya udah di sini aku masukin dulu airnya. Oh ya teman-teman, aku kalau misalnya masak gulai atau yang bersantan kayak gini nggak selalu ya teman-teman, untuk si bumbunya itu aku tumis dulu. Biasanya bisa juga langsung dicemplungin aja ke dalam santan gitu ya. Tapi memang benar-benar harus ditunggu si santan itu benar-benar mateng dan juga si aroma langu dari cabenya itu benar-benar hilang gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah ditumis itu kan nggak perlu terlalu lama nungguin mendidihnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ditumis itu emang harus lebih lama teman-teman nungguinnya ya, biar benar-benar mateng cabai dan juga santannya. Oh ya teman-teman, kemarin tuh ada yang komen katanya aku kalau misalnya masak itu kayaknya garamnya itu banyak-banyak gitu ya, penyedapnya juga banyak-banyak. Sebenarnya nggak banyak ya teman-teman, karena memang sendok takar dari si tempat bumbu aku itu tuh kecil teman-teman. Jadi ya harus bolak-balik gitu ya, ngambil dan nuanginnya gitu. Karena ya kalau enggak ya nggak bakalan berasa, karena dia itu sedikit banget teman-teman isinya gitu. Oke deh, balik ke videonya lagi. Nah tadi jengkolnya kan udah aku rebus juga ya, udah aku rebus, udah aku geprek, terus juga si daun singkongnya juga udah aku rebus. Jadi ini tuh masaknya pasti bentar banget, nanti juga mendidih bentar. Terus ya udah, itu udah bisa langsung dimatiin karena emang semuanya itu udah mateng ya teman-teman, baik si jengkol dan juga si daun singkongnya. Menu kayak gini tuh bener-bener menggugah selera sih teman-teman ya, bener-bener bikin selera makan itu bener-bener meningkat ya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum, bye.